kenapa banyak yang rumah tangganya goyah. Titik lemah terbesar adalah kurang ilmu. Semakin terbukalah siapa A. Agim sebenarnya, apalagi ketika dia sudah menyebut istri pertamanya sudah turun mesin. Ini adalah istri yang sudah 19 tahun mendampingi saya. Sudah 7 kali turun mesin. Pernyataan tersebut mematik respon Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Berumah tangga itu, ini umum lah ya. Masalah nambah, kesulitan nambah, umur nambah, ilmu kurang nambah, akibatnya emosi yang nambah. Adapun Komnas Perempuan menghimbau semua pihak, khususnya pejabat publik, pesohor dan pemuka atau tokoh masyarakat untuk menghindari kekerasan psikis atau kekerasan verbal maupun simbolik dan pelecehan seksual kepada perempuan serta turut mendukung pemulihan korban. Nikah dengan siapapun kalau iman kita nggak menguat karena ilmu kita tidak nambah, ya ujungnya mirip. Karena setiap orang tuh pasti masalahnya bertambah. Rumah tangga Agim dan Teh Nini semakin disorot publik ketika Agim memutuskan untuk poligami. Meski akhirnya berita mengenai Agim poligami akhirnya reda. Benarlah apa yang dikatakan Ibnu Rushd, seorang filsuf yang lahir di Spanyol. Untuk menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Istilah turun mesin rekat dengan cara pandang yang seksis, yaitu merendahkan harkat kemanusiaan berdasarkan jenis kelamin. Juga cara pandang yang menempatkan perempuan sebagai objek seks. Namun tiba-tiba publik dikejutkan dengan kabar Agim yang menggugat cerai Teh Nini. Gugatan cerai tersebut dilayangkan Agim pada Maret 2021 lalu. Karena hal tersebut, publik kembali menyoroti kondisi rumah tangga Agim dan Teh Nini. Ada yang nanya, kenapa nikah lagi? Ingin menjadi tauladan bagi orang bertakwa. Ya banyak para ulama yang hatinya sangat bersih, yang cinta kepada kebaikan. Saya tidak bisa pungkiri ya, peran Teh Rini di dalam membantu saya menemukan trek hidup yang lebih baik. Karena beliau mungkin banyak ujian hidupnya sehingga lebih peka dan lebih berani mengatakan tidak. Dan hanya itulah ternyata ilmu dan prestasi yang kita dapat dari seorang A. Agim. Kawin, cerai, terus kawin lagi, terus cerai lagi. Seolah-olah tidak ada yang lebih penting dari itu. Ya seperti itu, kalau sudah bertengkar biasanya marah. Kalau sudah marah itu biasanya lebih fokus kepada pembenaran daripada mencari kebenaran. Meski demikian, tiba-tiba saja gugatan cerai tersebut dicabut kembali oleh Agim. Publik pun kemudian bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di antara Agim dan Teh Nini. Hingga pernyataan mengejutkan tiba-tiba muncul dari Gaza yang merupakan putra Agim dan Teh Nini. Komnas Perempuan menilai sungguh sangat tidak bermartabat menggunakan istilah turun mesin untuk menggambarkan cinta kasih kepada istri atau pasangan atau memuliakan peran reproduksi perempuan karena perempuan telah melahirkan. Dan akhirnya rahasia A. Agim pun kemudian terbongkar ketika seorang anak dari istri pertamanya mengungkapkan kalau A. Agim ternyata sangat berbeda antara tampilan di publik dan di belakang kamera. Zolim kepada istri. Yang nanya, kenapa nikah lagi? Saya tanya, siapa yang lebih mencintai istri saya selain saya suaminya? Pada sok tahu. Sang anak yang tersiksa setiap melihat ibunya menderita akhirnya curhat di media sosial. Gaza secara terang-terangan membongkar kondisi rumah tangga Agim dan Teh Nini selama ini. Tidak tanggung-tanggung, Gaza bahkan mengatakan bahwa selama ini Teh Nini menjadi istri yang sangat sabar. Bukan hanya sabar, menurut Gaza, Teh Nini merupakan istri yang selalu mengalah. Ini adalah istri yang sudah 19 tahun mendampingi saya. Sudah 7 kali turun mesin. Menurut sang
tentang anak, kata-kata kamu musyrik, kamu munafik, kamu menuhankan makhluk adalah kata-kata yang setiap waktu harus ditelan ibunya dari suaminya. Penggunaan ejekan dan atau makian yang seksis adalah bagian dari kekerasan psikis atau kekerasan verbal dan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Di lain kesempatan, Agim saat diwawancara memberikan pendapat terkait penyebab goyahnya rumah tangga. Rumah tangga itu, kenapa banyak yang rumah tangganya goyah? Karena pertambahan waktu kan pertambahan masalah, tutur Agim. Seperti yang dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya dari kanal YouTube Indosiar. Kenapa banyak yang rumah tangganya goyah? Titik lemah terbesar adalah kurang ilmu. Menurut Agim, goyahnya rumah tangga karena ilmu yang kurang. Titik lemah terbesar adalah kurang ilmu. Masalah nambah, kesulitan nambah, umur nambah, ilmu kurang nambah. Ilmu kurang nambah, akibatnya emosi yang kurang nambah. Jelas Agim. Masalah nambah, kesulitan nambah, umur nambah, ilmu kurang nambah, akibatnya emosi yang nambah. Selain ilmu yang tidak bertambah, faktor lainnya kurang iman yang tidak kuat. Nikah dengan siapapun, kalau iman kita nggak menguat karena ilmu kita tidak nambah, ya ujungnya mirip. Nikah dengan siapapun, kalau iman kita nggak menguat karena ilmu kita nggak nambah, ya ujungnya mirip. Karena setiap orang masalahnya pasti bertambah, pungkasnya. Karena setiap orang tuh pasti masalahnya bertambah. Dia nggak tahan melihat bagaimana ibunya harus menahan sakit hati setiap hari. Sedangkan orang yang menyakitinya dikenal masyarakat sebagai ustadz panutan umat. Tutup rapat, pada akhirnya mulai terbongkar satu demi satu. Tidak ada suami ideal, tidak ada istri ideal. Yang ada tuh adalah kedua belah pihak harus terus belajar menyikapi masalah. Nggak ada rumah tangga tanpa masalah. Yang namanya wanita berat kalau sekiranya suami menikah lagi. Ini maksudnya mempermainkan hak orang. Dalam agama menzalimi hak saya. Dan percayalah dari penutup yang kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu di permalukan. Sejumlah netizen bahkan mengaitkan masalah pendakwah kondang itu dengan Ahok alias Basuki Cahayapurnama. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau BTP mulai Senin resmi memimpin PT Pertamina dengan menerima surat keputusan atau SK pengangkatannya menjadi Komisaris Utama Pertamina. Salah satu netizen yang mengaitkan Ahok dengan kisruh rumah tangga yang tengah menerpa Agim tersebut, yakni Jokes Bats. Dalam narasi cuitannya, Selasa 8 Juni 2021, pengguna Twitter itu menilai masalah yang menerpa penceramah bernama lengkap Kiai Haji Abdullah Gimnastiar tersebut merupakan karma akibat perbuatan buruknya kepada Ahok. Yang pasti, saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Hal itu kata netizen lantaran Agim menjadi salah satu pentolan aksi 212 yang diketahui menjadi penyebab Ahok turun dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Terbukti satu persatu dipermalukan. Ingat, si Agim pentolan 212, senyum Basuki_BTP, cuitnya. TV One semua juga ada di lokasi kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat, bukan kita mau riak itu ya, sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak, selesaikan izin. Cawan netizen tersebut menanggapi cuitan dari pengguna Twitter lainnya. Talomon 1 yang membagikan tangkapan layar memberitakan terkait kisruh keluarga Agim. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jadilah contoh dan panutan bagi semua umat dan keluarga. Tulis netizen itu menyindir Agim. Jagalah hati, jangan kau kotori semangat. Jagalah hati,
lentera hidup ini. Yang membenci kita, yang mau menyerang kita, kita pikirkan mereka itu sama saja membiarkan dia menduduki properti kita paling berharga. Semua orang berjalan ke arah sini pun, kalau pintu yang keluar cuma ada cuma di depan, saya tetap akan berjalan menuju pintu itu.